Nama saya Maya. Saya ingin bercerita tentang hidup saya yang mungkin bagi sebagian orang terdengar seperti film. Tapi bagi saya ini adalah kenyataan pahit yang harus saya telan setiap hari. Saya tinggal di sebuah gang sempit di daerah Surabaya, kota yang katanya penuh pahlawan. Tapi di rumah ini, saya tidak menemukan satupun pahlawan. Yang ada hanyalah penindas dan orang-orang yang pura-pura buta. Pernikahan yang saya bayangkan akan membawa kebahagiaan, ternyata hanya menjadi pintu masuk ke dalam lubang penderitaan yang sangat dalam. Saya sering bertanya-tanya, apa salah saya sampai Allah memberikan ujian yang seberat ini? Setiap hari, hidup saya dimulai sebelum matahari terbit. Jam 4 pagi, saat warga Surabaya lainnya masih terlelap, saya sudah harus bertarung dengan tumpukan piring kotor dan cucian yang menggunung. Udara pagi itu dingin, tapi hati saya jauh lebih dingin. Saya melangkah ke dapur dengan sangat hati-hati. Saya tidak boleh membuat suara sedikit pun. Kalau sendok jatuh saja, itu bisa jadi alasan untuk suamiku, Bram, bangun dan memaki saya habis-habisan. Saya mencuci beras, memotong sayur, dan memasak air dengan gerakan yang sangat pelan. Rasa lelah di badan saya sudah tidak terasa lagi karena sudah tertutup oleh rasa takut yang luar biasa. Rumah ini besar, tapi rasanya sangat sempit karena saya tidak punya ruang untuk bernafas. Setelah selesai memasak, saya harus menyiapkan baju kerja Bram. Semua harus sempurna. Kalau ada sedikit saja kerutan di kemejanya, dia tidak akan ragu untuk melempar setrika panas itu ke arah saya. Saya masih ingat kejadian bulan lalu. Bahu saya melepuh karena terkena uap panas, tapi tidak ada satupun dari mereka yang peduli. Ibu Endang, mertua saya, justru bilang kalau saya itu ceroboh dan hanya menyusahkan anaknya saja. Sekitar jam 6 pagi, monster di rumah ini mulai bangun. Bram keluar dari kamar dengan wajah yang selalu ditekuk. Tidak pernah ada kata selamat pagi atau senyuman. Dia langsung duduk di meja makan dan menunggu saya melayaninya. Saya menuangkan kopi hitam ke gelasnya. Tangan saya gemetar setiap kali harus berdekatan dengan dia. Benar saja, baru satu seruput, dia langsung menggebrak meja dengan sangat keras. Dia bilang kopinya terlalu manis dan saya sengaja ingin membuatnya kena penyakit gula. Bayangkan, hanya karena masalah gula, dia menyiramkan sisa kopi panas itu ke kaki saya. Saya meringis menahan perih, tapi saya tidak boleh menangis. Menangis hanya akan membuat dia semakin marah. Ibu Endang kemudian menyusul duduk di meja makan. Bukannya membela saya, dia malah ikut-ikutan mengompori Bram. Dia bilang kalau saya ini menantu yang tidak tahu diuntung. Dia mulai mengungkit-ungkit soal biaya hidup yang mahal dan bagaimana saya hanya menjadi beban di rumah ini. Dia lupa, atau mungkin pura-pura lupa, kalau semua emas dan perhiasan peninggalan almarhum ayah saya sudah dia ambil. Dia bilang itu untuk modal usaha Bram, tapi kenyataannya uang itu habis dipakai Bram untuk berjudi dan hura-hura dengan teman-temannya. Saya ingin sekali berteriak dan menagih semua harta saya. Tapi saya tahu itu hanya akan berakhir dengan kekerasan fisik yang lebih parah. Pernah suatu kali saya mencoba menelpon ibu saya di desa. Saya menangis sejadi-jadinya, menceritakan bagaimana Bram sering memukul saya dan bagaimana mertua saya memperlakukan saya seperti pembantu tanpa gaji. Tapi jawaban ibu justru membuat hati saya semakin hancur. Ibu bilang, Maya, kamu harus sabar. Itu adalah ujian dalam rumah tanggamu. Jangan sampai kamu minta cerai karena itu akan memalukan nama keluarga kita di kampung. Sabar itu ada batasnya Bu, batin saya bicara. Tapi saya hanya bisa diam dan menutup telepon dengan rasa kecewa yang luar biasa. Bahkan orang tua saya sendiri lebih peduli pada omongan orang lain daripada keselamatan nyawa anaknya sendiri. Selesai sarapan, mereka berdua pergi meninggalkan rumah. Bram berangkat kerja dan Ibu Endang pergi arisan atau sekedar pamer perhiasan baru ke rumah tetangga. Saat itulah saya punya waktu sedikit untuk bernafas, meskipun tugas rumah masih menumpuk. Saya keluar ke depan rumah untuk menyapu halaman. Di sana, saya melihat ibu-ibu tetangga sedang berkumpul di depan rumah masing-masing. Saya mencoba melempar senyum, tapi mereka justru memalingkan muka. Ada yang berbisik sambil melirik ke arah luka memar di wajah saya yang saya tutup dengan bedak tebal. Mereka tahu saya disiksa. Mereka sering mendengar teriakan saya di malam hari, tapi tidak satu pun yang mau menolong. Masyarakat di sini sangat aneh. Mereka lebih suka menghakimi daripada memberi solusi.
Mereka bilang saya pantas diperlakukan begitu karena saya tidak bisa memberikan keturunan bagi Bram. Mereka bilang saya istri yang mandul dan membawa sial. Padahal mereka tidak tahu bagaimana saya bisa hamil kalau setiap malam saya hanya dipukuli dan dihina. Tetangga-tetangga itu lebih memilih untuk menutup pintu rumah mereka rapat-rapat saat mendengar suara piring pecah dari rumah saya. Mereka tidak mau terlibat masalah urusan rumah tangga orang lain, begitu alasan mereka. Tapi kalau soal bergosip tentang kemalangan saya, mereka adalah juaranya. Saat saya sedang menyapu itulah, saya melihat sosok Riko. Dia adalah pria yang paling ditakuti di lingkungan ini. Badannya besar, rambutnya agak panjang, dan yang paling mencolok adalah tato yang menutupi hampir seluruh lengannya hingga ke leher. Orang-orang memanggilnya preman pasar. Dia sering duduk di warung kopi di ujung gang sambil merokok dan tertawa keras. Setiap kali dia lewat, ibu-ibu tetangga langsung masuk ke rumah dan mengunci pintu. Saya sendiri pun selalu merasa ngeri setiap melihat dia. Penampilannya sangat sangar dan tidak bersahabat. Hari itu, Riko berjalan melewati depan rumah saya. Dia berhenti sebentar dan melihat ke arah saya yang sedang menyapu. Jantung saya rasanya mau copot. Saya menunduk dalam-dalam, takut kalau dia akan berbuat jahat atau memalak saya. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma melihat bekas luka memar di sudut mata saya yang tidak sengaja terlihat karena sinar matahari. Dia tidak bicara, tapi saya merasa ada sorot mata yang berbeda dari dia. Bukan sorot mata merendahkan seperti tetangga, tapi sesuatu yang saya tidak mengerti. Setelah beberapa detik, dia melanjutkan jalannya menuju warung. Saya kembali masuk ke dalam rumah. Hari semakin siang dan hawa Surabaya semakin panas. Saya harus segera mencuci baju-baju Bram dan Ibu Endang. Saya mencuci menggunakan tangan di belakang rumah karena mesin cuci sudah lama rusak dan tidak pernah diperbaiki. Tangan saya perih terkena busa sabun karena banyak luka kecil akibat terkena serpihan piring yang pecah tadi pagi. Saya terus menggosok baju-baju itu sambil menangis sesenggukan. Saya merasa hidup saya sudah berakhir. Saya merasa tidak ada lagi harapan untuk saya bisa keluar dari neraka ini. Saya teringat masa kecil saya di desa dulu. Hidup kami memang miskin, tapi setidaknya ayah saya tidak pernah sekalipun mengangkat tangan kepada ibu. Ayah selalu mengajarkan bahwa wanita harus dijaga. Rahmatullah seolah menjauh dari saya sejak saya menginjakkan kaki di rumah ini. Saya merasa sangat sendirian. Alhamdulillah, saya masih bisa makan meskipun hanya sisa-sisa nasi kemarin. Tapi jiwa saya benar-benar sudah mati. Saya hanya menunggu waktu saja sampai tubuh saya tidak kuat lagi menahan semua beban ini. Pukul 2 siang, Ibu Endang pulang. Dia masuk ke rumah dan langsung memeriksa hasil cucian saya. Dia bilang jemurannya tidak rapi dan baju-baju itu masih bau apek. Dia menarik rambut saya dan menyeret saya ke belakang. Dia menyuruh saya mencuci ulang semuanya dari awal. Saya mencoba menjelaskan kalau sabun cuci sudah habis, tapi dia justru menampar saya. Dia bilang saya sengaja boros sabun supaya dia keluar uang lagi. Dia kemudian masuk ke kamarnya dan membanting pintu, meninggalkan saya yang tersungkur di lantai semen yang panas. Di saat itulah, saya merasa benar-benar berada di titik terendah. Saya melihat ke langit-langit rumah, bertanya kepadamu ya Allah, kapan semua ini akan berakhir? Mengapa orang-orang yang seharusnya mencintai saya justru menjadi yang paling kejam? Mengapa tetangga yang melihat saya menderita justru menambah luka dengan hinaan mereka? Dan mengapa pria bertato yang dianggap jahat oleh semua orang itu, justru menjadi satu-satunya orang yang tidak menatap saya dengan pandangan jijik? Saya melanjutkan pekerjaan saya dengan tenaga yang tersisa. Saya mengulang semua cucian itu dengan air saja karena memang sabunnya sudah benar-benar habis. Saya tidak peduli lagi apakah nanti akan dimarahi lagi atau tidak. Saya merasa seperti robot yang hanya menjalankan perintah tanpa punya rasa. Perasaan takut saya sudah berubah menjadi rasa hambar. Saya pasrah dengan apapun yang akan terjadi sore nanti saat Bram pulang. Saya tahu, sore hari biasanya adalah saat di mana Bram paling emosional karena lelah bekerja dan kalah judi. Matahari mulai turun, menciptakan bayangan panjang di lantai dapur. Saya mulai menyiapkan makan malam seadanya. Tempe goreng dan sambal, itu saja yang bisa saya masak karena uang belanja yang diberikan Ibu Endang sangat sedikit. Saya tahu ini akan jadi masalah besar lagi.
Bram pasti akan mengamuk karena tidak ada daging atau ayam di meja makan. Tapi saya benar-benar tidak punya pilihan. Saya sudah menjual baju-baju bagus saya hanya untuk membeli beras. Tapi tetap saja itu tidak pernah cukup di mata mereka. Suara motor Bram terdengar di depan rumah. Bulu kuduk saya berdiri. Ini dia, saat yang paling saya takuti setiap harinya. Saya mendengar suara pintu depan yang dibuka dengan kasar. Saya bisa mendengar suara langkah kakinya yang berat menuju dapur. Saya berdiri mematung di dekat kompor, menggenggam erat pinggiran meja. Saya bersiap menghadapi badai yang akan datang. Saya tidak menyangka bahwa hari ini akan menjadi awal dari sebuah kejadian besar yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Bram masuk ke dapur dengan nafas yang berbau alkohol. Matanya merah dan wajahnya tampak sangat kacau. Dia melihat ke meja makan dan langsung membalikkan meja itu hingga semua makanan tumpah ke lantai. Dia berteriak bahwa saya adalah istri sialan yang ingin memberinya makan seperti kucing. Dia menjambak rambut saya dan membenturkan kepala saya ke tembok. Saya merasa pandangan saya menjadi gelap. Saya mendengar Ibu Endang datang dan bukannya menolong. Dia malah ikut memaki saya dari belakang. Dalam keadaan setengah sadar, saya melihat pintu depan rumah kami terbuka lebar, dan seorang pria berdiri di sana, menatap tajam ke arah kami. Saya masih tergeletak di lantai dapur yang kotor karena tumpahan nasi dan sambal. Kepala saya rasanya berputar. Sakit sekali karena baru saja dihantam ke tembok oleh Bram. Darah segar mulai mengalir dari pelipis saya, menetes ke lantai semen yang dingin. Bram berdiri di depan saya dengan napas yang tidak beraturan, matanya melotot seperti orang kesetanan. Dia sudah siap mengangkat kakinya untuk menginjak saya. Saya cuma bisa memejamkan mata. Pasrah kalau hari ini adalah hari terakhir saya bernapas. Saya terus memanggil namamu, ya Allah, di dalam hati. Tapi tiba-tiba, suasana jadi berubah. Saya dengar suara pintu depan yang tadinya memang sudah terbuka. Sekarang seperti ada yang menendangnya sampai mentok ke tembok. Suaranya kencang sekali. Saya membuka mata sedikit, dan di sana, di ambang pintu, berdiri pria yang selama ini saya takuti. Itu Rico. Pria bertato naga yang sering nongkrong di warung kopi depan. Dia cuma pakai kaos dalam hitam yang sudah agak kusam, celana jeans sobek-sobek, dan sandal jepit. Tapi auranya sangat menyeramkan. Dia memegang sebatang rokok yang masih menyala, tapi mukanya datar sekali, tidak ada ekspresi. Bram kaget melihat Rico masuk ke rumah. Dia langsung menurunkan kakinya dan mencoba berdiri tegak, pura-pura berani. Bram teriak menanyakan apa hak Rico masuk ke rumahnya tanpa izin. Bram bilang kalau Rico cuma preman pasar yang tidak tahu aturan. Ibu Endang, mertua saya, juga langsung lari ke depan. Dia mulai memaki Rico dengan kata-kata kasar. Dia bilang Rico itu sampah masyarakat yang tidak pernah sekolah, jadi tidak tahu sopan santun. Dia mengusir Rico dan mengancam akan memanggil warga kalau Rico tidak segera pergi. Rico tidak bergerak sedikit pun. Dia cuma mengisap rokoknya pelan, lalu meniupkan asapnya ke arah Bram. Dia melihat ke arah saya yang masih meringkuk di lantai. Saya melihat matanya yang tajam itu perlahan melunak saat melihat luka di wajah saya. Rico membuang puntung rokoknya ke lantai, lalu dia berjalan mendekat. Langkah kakinya berat dan mantap. Bram mencoba menghalangi jalan Rico. Bram bilang ini urusan rumah tangga dia dan Rico tidak boleh ikut campur. Bram bahkan mencoba mendorong bahu Rico dengan tangannya yang tadi dipakai untuk memukuli saya. Tapi belum sempat tangan Bram menyentuh kulit Rico, Rico sudah menangkap pergelangan tangan Bram. Saya dengar suara krek yang cukup jelas, seperti suara sendi yang dipaksa bergerak. Bram langsung teriak kesakitan. Mukanya yang tadi merah karena marah, sekarang berubah jadi putih pucat. Rico memutar tangan Bram sampai Bram terpaksa berlutut di depan saya. Rico bilang dengan suara yang sangat rendah tapi menusuk, kalau laki-laki yang berani memukul perempuan itu bukan laki-laki, tapi cuma banci yang pakai celana. Rico bilang dia sudah lama memperhatikan rumah ini, dan dia sudah bosan mendengar suara tangisan saya setiap malam. Ibu Endang mulai histeris. Dia teriak-teriak minta tolong ke arah jalanan. Dia bilang ada rampok masuk ke rumahnya dan mau membunuh anaknya. Beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka. Mereka berdiri di depan pagar, mengintip dari balik celah kayu. Saya bisa dengar mereka bisik-bisik.
Bukannya masuk untuk membantu, mereka malah saling berdebat. Ada yang bilang kalau itu salah saya karena berteman sama preman. Ada juga yang bilang biar saja mereka berkelahi asal tidak kena rumah tetangga. Benar-benar tidak ada rasa kemanusiaan di hati mereka. Mereka cuma menonton penderitaan saya seperti sedang melihat sirkus gratis. Rico mendorong Bram sampai Bram terjungkal ke sudut ruangan. Rico tidak memukul Bram. Dia cuma menatapnya dengan pandangan yang membuat nyali Bram menciut. Rico kemudian jongkok di samping saya. Dia tidak langsung memegang saya. Mungkin dia tahu kalau saya masih sangat ketakutan. Dia cuma bilang, "Maya, ayo bangun. Jangan biarkan diri kamu diinjak-injak terus." Dia membantu saya berdiri dengan cara memegang siku saya pelan. Saya merasa tangan Rico yang penuh tato itu justru sangat hangat. Jauh lebih baik daripada tangan Bram yang selalu kasar. Rico mengambil jaket jeansnya yang dia gantung di bahu. Lalu dia pakaikan ke pundak saya untuk menutupi daster saya yang sudah sobek di bagian lengan. Dia menyuruh saya masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Dia bilang, selama dia ada di sini, tidak akan ada yang berani menyentuh saya. Saya menurut saja. Saya masuk ke kamar dengan kaki yang lemas. Dari balik pintu, saya masih mendengar Ibu Endang yang tidak berhenti mengomel. Dia menuduh saya punya hubungan gelap dengan Rico. Dia bilang saya sengaja menyewa preman untuk membalas dendam kepada suami saya sendiri. Fitnah itu benar-benar jahat. Padahal saya bicara dengan Rico saja tidak pernah. Malam itu, Rico tidak pergi. Dia duduk di teras rumah saya, tepat di depan pintu masuk. Dia cuma duduk di sana sambil merokok. Sesekali dia memutar musik dari handphonenya dengan volume kecil. Bram tidak berani keluar dari ruang tamu. Dia cuma diam di sana sambil memegang tangannya yang sakit. Ibu Endang juga akhirnya diam karena dia takut melihat Rico yang tidak mau beranjak. Saya duduk di pojok kamar, menangis tanpa suara. Saya merasa sangat sedih karena harus dilindungi oleh orang asing yang dianggap jahat oleh dunia. Sementara orang-orang yang saya sayangi justru ingin menghancurkan saya. Besok paginya, suasana masih sangat tegang. Saya keluar kamar untuk mengambil air minum. Saya lihat Rico sudah tidak ada di teras. Mungkin dia sudah pulang saat subuh tadi. Bram sedang tidur di sofa dengan wajah yang masih terlihat ketakutan. Ibu Endang sedang di dapur. Dia menatap saya dengan tatapan yang sangat tajam. Dia bilang, gara-gara saya, nama baik keluarga ini hancur. Dia bilang tetangga sekarang mengira rumah ini tempat kumpul preman. Dia mengancam akan mengusir saya hari ini juga kalau saya tidak segera mencari uang untuk membayar utang-utang Bram yang sudah jatuh tempo. Tiba-tiba, sekitar jam 9 pagi, ada suara mobil berhenti di depan rumah. Saya pikir itu penagih hutang lagi. Tapi ternyata yang turun adalah 2 orang laki-laki berseragam polisi. Mereka masuk ke halaman dan menanyakan keberadaan Bram. Ibu Endang langsung lari keluar dengan wajah yang ceria. Dia pikir polisi itu datang karena laporannya soal Rico semalam. Dia langsung bilang kalau semalam ada preman yang masuk dan mengancam anaknya. Tapi polisi itu justru mengeluarkan sebuah surat. Mereka bilang kalau Bram harus ikut ke kantor polisi karena terlibat kasus penipuan uang proyek di kantornya dan juga masalah hutang judi yang dilaporkan oleh beberapa orang. Bram yang baru bangun langsung pucat pasi. Dia mencoba lari lewat pintu belakang. Tapi ternyata sudah ada 1 polisi lagi yang berjaga di sana. Bram tidak punya pilihan lain. Dia mencoba melawan sedikit. Tapi polisi itu langsung memborgol tangannya. Ibu Endang teriak-teriak histeris. Dia memegang kaki polisi itu sambil menangis. Memohon agar anaknya tidak dibawa. Dia bilang itu semua fitnah dari saya dan Rico. Tapi polisi itu tidak peduli. Mereka punya bukti-bukti yang sangat kuat. Saya cuma berdiri di pintu, melihat suami saya sendiri diseret seperti pencuri. Tetangga yang kemarin cuma menonton, sekarang mulai berkumpul lagi. Kali ini mereka lebih berani mendekat. Mereka mulai menyoraki Bram. Ada yang bilang memang dasar tukang judi. Ada yang bilang kasihan Ibu Endang punya anak seperti itu. Tapi tidak ada satupun yang menatap saya dengan rasa kasihan. Mereka justru menyalahkan saya lagi. Mereka bilang saya istri yang tidak bisa menjaga suami sampai suami masuk penjara. Hati saya rasanya sudah tidak bisa sakit lagi. Sudah terlalu banyak luka yang menumpuk di sana. Bram berhasil melepaskan diri dari pegangan polisi saat mau dimasukkan ke mobil.
Dia lari ke arah motornya yang kuncinya masih tergantung. Dia menyalakan motor itu dan memacu kencang ke arah jalan raya. Polisi langsung mengejarnya pakai mobil. Saya dan beberapa warga ikut lari ke depan gang untuk melihat apa yang terjadi. Bram mengendarai motornya seperti orang gila. Dia zigzag di antara mobil-mobil yang melintas di jalanan Surabaya yang ramai. Tiba-tiba, dari arah berlawanan ada truk besar yang melaju. Bram kaget dan mencoba menghindar. Tapi dia malah menabrak pembatas jalan dengan sangat keras. Saya melihat sendiri bagaimana tubuh Bram terpental ke udara sebelum akhirnya jatuh menghantam aspal. Motornya hancur berantakan. Saya teriak sekencang-kencangnya dan langsung lari menuju tempat kejadian. Saat saya sampai di sana, Bram sudah tidak sadarkan diri. Kepalanya mengeluarkan banyak darah. Polisi segera menelpon ambulans. Ibu Endang yang baru sampai di lokasi langsung pingsan di tempat. Saya merasa dunia saya runtuh. Walaupun dia jahat, dia tetap laki-laki yang saya pilih untuk jadi imam saya dulu. Saya tidak menyangka akhirnya akan jadi tragis seperti ini. Ambulans datang dan membawa Bram ke rumah sakit. Saya ikut di dalam mobil itu. Sepanjang jalan saya terus menangis dan berdoa kepada-Mu ya Allah. Sesampainya di rumah sakit, Bram langsung dilarikan ke ruang darurat. Dokter bilang kondisinya sangat kritis karena ada pendarahan di otak. Dia harus segera dipindahkan ke ruang ICU untuk penanganan lebih lanjut. Tapi masalahnya, pihak rumah sakit meminta uang jaminan yang sangat besar karena Bram tidak punya asuransi dan kasusnya melibatkan kepolisian. Saya bingung setengah mati. Saya tidak punya uang sepeser pun. Semua tabungan saya sudah habis diambil mereka. Ibu Endang masih pingsan di ruang perawatan lain. Saya duduk sendirian di depan ruang pendaftaran, bingung harus berbuat apa. Saya melihat orang-orang yang antri di loket pembayaran, semuanya tampak punya uang untuk menyelamatkan keluarga mereka. Sementara saya cuma punya daster kusam dan luka-luka di badan. Saya merasa sangat gagal sebagai manusia. Rahmatullah seolah terasa sangat jauh dari saya saat itu. Lalu, saya merasakan ada seseorang yang berdiri di belakang saya. Saat saya menoleh, saya terkejut melihat Riko sudah ada di sana. Dia masih pakai baju yang sama dengan semalam. Dia tidak bilang apa-apa. Dia cuma menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke arah saya. Dia bilang, "Bawa ini ke loket. Pakai uang ini untuk membayar jaminan Bram supaya dia bisa masuk ke ruang ICU." Saya bengong. Saya tidak tahu dari mana dia dapat uang sebanyak itu. Saya menolak karena saya tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya nanti. Riko menarik tangan saya dan memaksa saya memegang amplop itu. Dia bilang, "Jangan pikirkan soal mengembalikan. Uang itu hasil dia jaga parkir dan simpanan dia selama ini." Dia bilang dia tidak tega melihat saya kebingungan sendirian di sini. Dia menyuruh saya cepat antri di loket sebelum terlambat. Saya melihat ke mata Riko. Dan untuk pertama kalinya saya melihat ada ketulusan yang murni di sana. Dia benar-benar membantu saya tanpa mengharapkan apapun. Alhamdulillah, uang itu cukup untuk biaya awal perawatan Bram. Setelah mengurus administrasi, saya duduk di koridor rumah sakit yang dingin. Riko duduk di samping saya, tapi dia memberi jarak agar saya tidak merasa risih. Saya bertanya kepadanya, kenapa dia begitu baik sama saya padahal semua orang menganggapnya jahat. Riko menunduk, dia melihat ke arah tato di tangannya. Dia bilang kalau dulu ibunya juga sering dipukuli ayahnya sampai meninggal karena tidak ada yang menolong. Dia bilang dia berjanji pada dirinya sendiri kalau dia akan menolong wanita manapun yang dia lihat sedang disiksa, karena dia tidak mau kejadian ibunya terulang lagi. Mendengar cerita Riko, hati saya rasanya teriris. Ternyata tato-tato itu cuma cara dia untuk menutupi luka batinnya yang sangat dalam. Dia jadi preman supaya orang takut dan tidak bisa menyakitinya lagi. Tapi di dalamnya dia punya hati yang sangat lembut. Kami duduk dalam diam selama beberapa jam. Ibu Endang akhirnya sadar dan datang ke depan ruang ICU. Saat dia melihat Riko duduk di sebelah saya, wajahnya kembali berubah jadi benci. Bukannya berterima kasih karena Riko sudah membiayai anaknya. Dia malah menuduh saya sedang merencanakan sesuatu yang jahat bersama Riko selagi Bram sedang koma. Ibu Endang teriak-teriak di koridor rumah sakit, membuat semua orang melihat ke arah kami. Dia bilang Riko pasti kasih uang hasil curian dan dia tidak sudi uang itu dipakai untuk anaknya.
Dia menyuruh Riko pergi dan tidak usah sok jadi pahlawan. Riko tidak menjawab, dia cuma berdiri dan menatap Ibu Endang sebentar. Lalu dia pergi begitu saja tanpa membela diri. Saya ingin mengejarnya tapi saya tidak enak meninggalkan Ibu Endang yang sedang emosi. Saya cuma bisa melihat punggung Riko menghilang di balik pintu lift. Sekarang saya terjebak di sini. Suami saya sedang antara hidup dan mati di dalam ruang ICU. Mertua saya masih terus menghina saya. Dan polisi masih menunggu di luar untuk memproses kasus hukum Bram kalau dia sadar nanti. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya besok. Saya merasa sangat lelah fisik dan lelah hati. Saya cuma bisa berharap ada keajaiban yang datang menolong saya keluar dari semua keruwetan ini. Malam itu saya duduk di kursi tunggu rumah sakit yang keras dan dingin. Bau karbol yang menyengat seolah menusuk sampai ke otak saya. Di dalam sana, di ruang ICU, Bram masih berjuang antara hidup dan mati. Mesin-mesin di sekelilingnya terus berbunyi teratur. Sebuah suara yang sangat menakutkan karena kalau suara itu berhenti, berarti hidup Bram juga berakhir. Saya menatap tangan saya yang masih gemetar. Luka di lengan saya yang dibalut sapu tangan Riko semalam mulai terasa gatal dan perih. Tapi saya tidak peduli. Rasa sakit di badan ini tidak ada apa-apanya dibanding rasa sesak di dada saya. Ibu Endang duduk agak jauh dari saya. Dia terus saja menangis sambil memutar tasnya. Sesekali dia menatap saya dengan tatapan yang sangat benci. Dia tidak berhenti menyalahkan saya. Dia bilang kalau saja saya jadi istri yang benar, Bram tidak akan cari pelarian ke judi. Dia bilang kalau saja saya pintar cari uang, Bram tidak akan perlu menipu di kantornya. Logikanya benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin semua kesalahan laki-laki itu ditumpahkan ke pundak saya? Saya yang selama ini babu di rumah itu, saya yang selalu dipukuli, tapi sekarang saya juga yang jadi penyebab kehancurannya. Tiba-tiba, seorang polisi datang mendekati kami. Dia membawa beberapa lembar kertas dan mencatat sesuatu. Polisi itu bertanya kepada saya tentang aktivitas Bram selama beberapa bulan terakhir. Dia bertanya apakah saya tahu kemana uang hasil penipuan itu mengalir. Saya cuma bisa menggelengkan kepala. Saya jujur bilang kalau saya tidak pernah pegang uang sepeser pun. Uang belanja saja saya harus minta sampai mengemis dulu ke Ibu Endang. Polisi itu menatap saya dengan ragu. Mungkin dia pikir saya ikut menikmati uang haram itu. Ibu Endang langsung menyela pembicaraan kami. Dia bilang ke polisi kalau saya adalah istri yang boros dan selalu menuntut banyak hal kepada Bram. Dia bilang mungkin saja uang itu saya pakai untuk foya-foya di belakang suamiku. Saya kaget luar biasa mendengar fitnah itu. Saya melihat ke daster saya yang sudah kusam dan robek di beberapa bagian. Apakah ini penampilan orang yang foya-foya? Tapi polisi itu cuma mengangguk-angguk saja. Saya merasa dunia ini benar-benar tidak adil. Orang yang benar justru dituduh salah, sementara pelaku aslinya dianggap sebagai korban. Setelah polisi itu pergi, saya merasa sangat haus. Saya berdiri untuk mencari air minum. Tapi saat saya mau melangkah, Ibu Endang menarik baju saya. Dia menyuruh saya untuk tidak pergi kemana-mana. Dia bilang saya harus tetap di sini untuk menjaga Bram, sementara dia mau pulang sebentar untuk mengambil baju ganti dan surat-surat rumah. Saya bingung. Buat apa dia ambil surat rumah ke rumah sakit? Tapi saya tidak berani bertanya. Saya cuma mengangguk pelan. Saya merasa seperti tahanan di rumah sakit ini. Saya tidak boleh pergi. Saya tidak boleh istirahat. Saya cuma boleh diam dan menerima semua cacian. Saya pergi ke arah loket untuk membeli air minum. Di sana, saya harus antri cukup panjang. Di depan saya, ada pasangan suami istri yang tampak sangat rukun. Si suami merangkul pundak istrinya sambil memberikan kata-kata semangat. Melihat itu, air mata saya jatuh lagi. Kenapa saya tidak pernah merasakan hal seperti itu? Kenapa setiap hari yang saya terima hanyalah hinaan dan kekerasan? Apakah saya memang wanita yang begitu buruk sampai tidak layak dicintai? Saya terus bertanya kepadamu ya Allah, berikanlah saya jawaban. Saat saya sedang antri itu, saya melihat bayangan seseorang yang saya kenal di dekat pintu keluar. Itu Riko. Dia sedang bicara dengan seseorang di telepon, mukanya tampak sangat serius. Saya ingin mendekatinya dan mengucapkan terima kasih karena dia sudah membantu biaya awal di rumah sakit. Tapi saya takut kalau Ibu Endang melihat lagi. Riko tampak sangat sibuk.
Dia mondar-mandir sambil sesekali mengusap kepalanya yang botak sebagian. Tidak lama kemudian, dia pergi meninggalkan rumah sakit dengan terburu-buru. Ada rasa kecewa di hati saya saat melihat dia pergi, padahal dia bukan siapa-siapa saya. Saya kembali ke depan ruang ICU. Ibu Endang sudah tidak ada di sana. Mungkin dia sudah pulang ke rumah. Saya duduk sendirian di tengah kesunyian malam rumah sakit. Perut saya mulai melilit karena belum makan dari pagi. Saya cuma minum air putih untuk menahan rasa lapar. Alhamdulillah, setidaknya saya masih punya air untuk diminum. Saya melihat ke arah kaca ruang ICU. Bram masih tidak bergerak. Saya ingat bagaimana dia dulu melamar saya. Dia bilang dia akan menjadikan saya ratu di hidupnya. Ternyata ratu yang dia maksud adalah budak yang bisa dia pukuli kapan saja. Waktu menunjukkan jam 2 subuh. Keadaan rumah sakit sangat sepi. Cuma ada beberapa perawat yang lewat sesekali. Tiba-tiba, seorang perawat memanggil nama saya. Dia bilang kondisi Bram tiba-tiba menurun drastis. Tekanan darahnya turun dan napasnya jadi tidak stabil. Saya langsung panik. Saya tidak tahu harus menghubungi siapa. Ibu Endang tidak punya handphone. Dan saya juga tidak punya nomor telepon tetangga. Saya cuma bisa berdiri di depan kaca, melihat para dokter dan perawat berlarian masuk ke dalam ruangan untuk menyelamatkan suamiku. Saya merasa sangat berdosa kalau dalam hati saya ada sedikit rasa lega melihat dia menderita. Tapi jujur, trauma yang saya alami selama bertahun-tahun tidak bisa hilang begitu saja. Setiap kali saya melihat wajah Bram, yang teringat adalah rasa sakit saat kepala saya dibenturkan ke tembok, atau rasa panas saat kopi disiram ke kaki saya. Tapi sebagai istri, saya merasa punya kewajiban untuk tetap mendoakannya. Saya memohon kepadamu ya Allah, kalau memang ini saatnya dia pergi, mudahkanlah jalannya. Tapi kalau dia masih diberikan umur, ubahlah hatinya agar tidak jadi monster lagi. Setelah hampir 1 jam menunggu dalam ketidakpastian, dokter keluar dengan wajah yang sangat lelah. Dia bilang Bram berhasil melewati masa kritisnya, tapi dia masih belum sadar. Dokter itu juga bilang kalau ada tagihan obat yang harus segera dilunasi. Saya bingung lagi. Uang dari Riko kemarin sudah hampir habis dipakai untuk biaya kamar dan pemeriksaan awal. Saya tidak tahu lagi harus cari uang kemana. Saya merasa benar-benar buntu. Rahmatullah seolah sedang menguji saya sampai ke batas maksimal. Pagi harinya, Ibu Endang datang lagi. Tapi dia tidak datang sendiri. Dia membawa seorang pria yang berpakaian rapi yang membawa tas kerja. Mereka duduk di kursi tunggu dan bicara berbisik-bisik. Saya mencoba mendekat untuk mendengar apa yang mereka bicarakan. Ternyata pria itu adalah agen properti. Ibu Endang mau menjual rumah yang kami tempati untuk membayar hutang-hutang Bram dan biaya rumah sakit. Saya kaget bukan main. Kalau rumah itu dijual, saya mau tinggal di mana? Itu adalah satu-satunya tempat saya bernaung selama ini. Ibu Endang melihat saya mendekat dan langsung membentak. Dia bilang saya tidak usah ikut campur. Dia bilang rumah itu adalah atas nama dia. Jadi dia bebas mau menjualnya kapan saja. Dia bahkan bilang kalau rumah itu laku, dia mau pindah ke rumah adiknya di luar kota dan saya disuruh pulang ke desa saya saja. Dia bilang dia sudah muak melihat muka saya yang katanya bawa sial. Saya merasa seperti sampah yang mau dibuang setelah tidak berguna lagi. Semua pengabdian saya selama ini tidak dianggap sama sekali. Saya mencoba memohon kepada Ibu Endang agar tidak menjual rumah itu sekarang. Saya bilang kita bisa cari cara lain. Tapi dia justru menampar saya di depan agen properti itu. Dia bilang saya jangan sok mengatur. Dia terus maki-maki saya. Bilang saya menantu tidak tahu diri. Agen properti itu cuma diam saja. Seolah-olah melihat mertua memukul menantu adalah hal yang biasa. Saya merasa sangat malu. Semua harga diri saya sudah habis diinjak-injak di rumah sakit ini. Di tengah keributan itu, Riko tiba-tiba muncul lagi. Dia membawa bungkusan nasi dan minuman. Dia melihat Ibu Endang yang sedang marah-marah dan dia langsung berdiri di depan saya. Riko menatap tajam ke arah agen properti itu dan menyuruhnya pergi. Riko bilang ini bukan tempat untuk berbisnis jual beli rumah. Ibu Endang mau protes. Tapi Riko cuma bilang kalau dia tidak segan-segan membuat keributan yang lebih besar kalau mereka tidak berhenti mengganggu saya. Agen properti itu ketakutan dan langsung pergi meninggalkan rumah sakit.
Ibu Endang semakin murka. Dia bilang Riko adalah penyebab dia tidak bisa dapat uang. Dia menuduh Riko mau menguasai harta keluarganya lewat saya. Riko tidak melayani omelan Ibu Endang. Dia cuma memberikan bungkusan nasi itu kepada saya dan menyuruh saya makan. Riko bilang saya harus kuat supaya tidak pingsan. Saya melihat nasi itu dan rasa haru memenuhi dada saya. Orang yang dianggap preman ini justru lebih peduli pada perut saya daripada mertua saya sendiri. Saya makan nasi itu dengan air mata yang terus mengalir. Rasanya sangat nikmat karena saya memang sudah sangat lapar. Riko duduk di lantai di depan saya. Dia tidak mau duduk di kursi karena mungkin dia merasa tidak pantas. Dia bilang dia sudah dengar soal rencana Ibu Endang mau menjual rumah. Riko bilang saya jangan takut. Dia bilang dia punya tempat tinggal kecil yang bisa saya pakai kalau memang saya diusir nanti. Saya merasa sangat terbantu. Tapi saya juga merasa tidak enak karena terus-menerus merepotkan dia. Sore hari, polisi datang lagi. Kali ini mereka membawa kabar yang lebih buruk. Mereka bilang rumah yang kami tempati ternyata sudah dijadikan jaminan hutang oleh Bram di tempat peminjaman uang ilegal. Jadi, rumah itu sebenarnya sudah bukan milik Ibu Endang lagi. Sekarang ada pihak ketiga yang juga mau menyita rumah itu. Ibu Endang langsung lemas dan jatuh pingsan lagi. Saya cuma bisa menghela napas panjang. Ternyata kebohongan Bram jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Dia benar-benar sudah menghancurkan masa depan kami semua. Sekarang kami tidak punya apa-apa lagi. Rumah mau disita. Bram masih koma di ICU. Dan saya tidak punya uang sepeser pun. Saya melihat ke arah Riko yang masih setia menunggu di dekat sana. Dia tampak sedang berpikir keras. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Saya merasa hidup saya sedang diuji habis-habisan. Tapi di balik semua kemalangan ini, saya sadar bahwa hanya Riko yang benar-benar ada untuk saya. Orang yang tatonya menyeramkan itu ternyata punya hati yang jauh lebih bersih daripada suamiku yang penampilannya rapi. Malam mulai turun lagi di Surabaya. Hujan turun sangat deras, seolah-olah ikut menangisi nasib saya. Saya duduk di samping ranjang Bram di dalam ruang ICU karena perawat mengizinkan saya masuk sebentar. Saya melihat wajahnya yang pucat. Saya berbisik kepadanya, menanyakan kenapa dia setega itu kepada saya dan ibunya. Kenapa dia harus berbohong dan menipu begitu banyak orang. Tentu saja dia tidak menjawab. Dia cuma diam dengan suara mesin yang terus berbunyi. Saya merasa sangat lelah dengan semua ini. Tiba-tiba, jari tangan Bram bergerak sedikit. Saya kaget dan langsung memanggil perawat. Perawat bilang itu tanda yang bagus. Mungkin dia akan segera sadar. Tapi di dalam hati, saya merasa takut. Kalau dia sadar, apakah dia akan kembali memaki saya? Apakah dia akan menyalahkan saya lagi atas semua hutang-hutangnya? Saya merasa bimbang. Satu sisi saya ingin dia sembuh. Tapi sisi lain saya takut akan kekerasan yang mungkin akan dia lakukan lagi. Saya benar-benar terjebak dalam perasaan yang sangat rumit. Keluar dari ruang ICU, saya melihat Riko sedang bicara dengan dua orang pria berbadan besar di parkiran rumah sakit. Sepertinya mereka sedang berdebat serius. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi wajah mereka tampak sangat kasar. Saya khawatir Riko kena masalah karena membantu saya. Saya ingin menghampirinya. Tapi kaki saya terasa sangat berat. Saya cuma bisa melihat dari kejauhan sambil terus berdoa agar Riko baik-baik saja. Dia sudah terlalu banyak berkorban untuk saya. Saya tidak ingin dia celaka karena urusan keluarga saya yang berantakan ini. Kehidupan di rumah sakit ini benar-benar menguras emosi saya. Setiap jam ada saja kabar buruk yang datang. Tetangga-tetangga kami di Gang Surabaya juga mulai menelpon ke rumah sakit. Tapi bukan untuk menanyakan kabar, melainkan untuk menagih hutang-hutang kecil yang pernah dipinjam Bram atau Ibu Endang. Mereka bilang kalau tidak dibayar, mereka akan lapor polisi juga. Saya merasa dikeroyok oleh dunia. Tidak ada satupun tempat untuk bersembunyi. Hanya di dekat Riko saya merasa sedikit aman, meskipun saya tahu dia juga bukan orang yang sempurna. Saya kembali duduk di kursi tunggu, memejamkan mata sebentar. Saya bermimpi tentang ayah saya. Ayah tersenyum dan bilang kalau semua ini pasti akan berlalu. Ayah bilang kamu harus kuat, Maya. Saya terbangun dengan air mata di pipi. Saya harus kuat. Saya harus bisa melewati semua ini demi masa depan saya sendiri.
Saya tidak boleh terus-menerus jadi korban. Kalau Bram sadar nanti, saya harus punya keberanian untuk menentukan jalan hidup saya. Saya tidak mau lagi jadi pelayan di neraka yang dinamai rumah itu. Saya terbangun karena suara gaduh di koridor rumah sakit. Mata saya masih terasa berat karena kurang tidur. Tapi teriakan Ibu Endang membuat saya langsung waspada. Saya melihat ke arah jam dinding. Sudah pukul 7 pagi. Ternyata saya sempat tertidur di kursi tunggu yang keras itu. Ibu Endang sedang berdiri di depan pintu ruang ICU. Dia sedang berdebat dengan dua orang pria yang penampilannya sangat rapi, memakai kemeja safari dan membawa tas kulit. Tapi jangan tertipu dengan baju mereka. Wajah mereka terlihat sangat kejam dan tidak punya belas kasihan. Ternyata mereka adalah orang dari pihak peminjaman uang ilegal yang dibilang polisi kemarin. Mereka datang bukan untuk menjenguk, tapi untuk memastikan apakah Bram masih hidup atau sudah mati, karena mereka tidak mau uang ratusan juta mereka hilang begitu saja. Mereka bilang kalau Bram tidak segera bayar, mereka tidak segan-segan menyeret Ibu Endang ke jalur hukum atau mengambil paksa barang-barang yang tersisa di rumah. Ibu Endang menangis histeris. Dia menunjuk-nunjuk saya dan bilang kalau semua uang itu ada di tangan saya. Dia benar-benar gila. Dia masih saja mencoba mengkambing hitamkan saya di depan orang-orang itu. Salah satu pria itu mendekati saya. Dia menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Dia bilang, "Jadi kamu istrinya? Mana uang bos kami?" Saya gemetar. Saya bilang kalau saya tidak tahu apa-apa soal uang itu. Saya bilang saya cuma ibu rumah tangga yang bahkan tidak pernah dikasih uang belanja yang cukup. Tapi pria itu tidak percaya. Dia menarik tas plastik kecil milik saya yang isinya cuma botol minum dan sedikit roti sisa pemberian Riko. Dia membuang isinya ke lantai rumah sakit. Saya merasa sangat dihina. Tapi saya tidak bisa melawan. Saya cuma bisa menunduk sambil menahan tangis. Di saat itulah, dokter keluar dari ruang ICU. Dia bilang kalau Bram sudah sadar sepenuhnya. Dokter itu meminta kami masuk satu persatu. Ibu Endang langsung menyerobot masuk tanpa peduli pada saya. Dia ingin mengadu soal rumah dan hutang itu kepada anaknya. Saya berdiri di depan pintu. Ragu apakah saya harus masuk atau tidak. Ada rasa takut yang luar biasa di hati saya. Saya takut melihat wajah Bram. Saya takut kalau kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah makian lagi. Tapi saya kuatkan hati. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat saya masuk, saya melihat Bram terbaring lemah dengan perban di kepalanya. Wajahnya pucat, tapi matanya masih memancarkan sinar kemarahan yang sama seperti biasanya. Ibu Endang sedang menangis di sampingnya, menceritakan soal rumah yang mau disita dan orang-orang yang menagih hutang di luar. Bram tidak melihat ke arah ibunya. Dia justru menatap saya dengan tajam. Suaranya serak saat dia bicara, tapi kalimatnya masih sama pedasnya. Dia bilang, "Ini semua gara-gara kamu, Maya. Kalau kamu tidak bawa preman itu ke rumah, aku tidak akan lari dan tidak akan kecelakaan seperti ini." Saya kaget mendengar itu. Bagaimana bisa dia masih menyalahkan saya? Padahal dia kecelakaan karena lari dari polisi atas kasus penipuannya sendiri. Saya mencoba bicara pelan. Saya bilang kalau Riko justru yang membantu membayar biaya rumah sakit ini. Tapi Bram justru meludah ke arah lantai. Dia bilang dia tidak sudi dibantu oleh preman. Dia bilang saya pasti sudah tidur dengan Riko supaya Riko mau kasih uang. Ya Allah, rasanya jantung saya mau berhenti saat itu juga. Fitnah itu keluar dari mulut laki-laki yang sudah saya layani dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun. Ibu Endang ikut memanaskan suasana. Dia bilang kalau Riko itu pasti punya niat jahat. Mereka berdua seperti kompak ingin menghancurkan mental saya tepat di depan ranjang rumah sakit itu. Saya merasa sangat sesak. Di tempat yang penuh dengan orang sakit ini, saya merasa sayalah yang paling sakit jiwanya. Saya tidak kuat lagi menahan semuanya. Saya berbalik dan lari keluar dari ruangan itu. Saya tidak peduli lagi dengan mereka. Saya lari menuju taman rumah sakit, mencari udara segar di tengah panasnya Surabaya pagi ini. Di taman, saya duduk di bawah pohon besar. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya merasa Rahmatullah seolah-olah sedang menguji saya di luar batas kemampuan saya. Kenapa mereka begitu jahat? Kenapa tidak ada sedikit pun rasa terima kasih di hati mereka? Saat saya sedang menangis itu,
Saya melihat Riko berjalan mendekat. Dia membawa 2 bungkus nasi bungkus lagi. Dia melihat saya menangis dan dia tidak bertanya kenapa. Dia cuma duduk di samping saya, memberikan 1 bungkus nasi itu. Riko bilang dengan suara beratnya, "Jangan dengarkan omongan orang yang hatinya sudah hitam." Dia bilang dia sudah tahu apa yang terjadi di dalam tadi karena dia sempat mengintip. Riko bilang dia sudah biasa difitnah, jadi saya tidak usah merasa tidak enak kepadanya. Riko kemudian bercerita kalau dia sebenarnya punya pekerjaan tetap sebagai penjaga gudang di daerah Perak, selain jadi tukang parkir. Uang yang dia berikan kemarin adalah uang tabungannya selama 3 tahun untuk biaya pengobatan ibunya dulu yang tidak sempat terpakai karena ibunya sudah meninggal duluan. Mendengar itu, saya merasa semakin sedih. Riko memberikan uang yang sangat berharga baginya untuk menyelamatkan orang yang bahkan menghinanya. Saya bertanya kepadamu, Riko, kenapa kamu tidak marah? Riko cuma tersenyum tipis, senyuman yang terlihat sangat tulus di wajahnya yang sangar. Dia bilang, marah tidak akan menyelesaikan masalah, Maya. Dia bilang dia cuma ingin melihat saya aman. Dia bilang dia akan tetap di sini sampai urusan rumah dan polisi ini selesai. Tiba-tiba, handphone Riko berbunyi. Dia menjauh sebentar untuk menerima telepon. Saat dia kembali, wajahnya tampak sangat tegang. Dia bilang ada masalah di rumah saya. Katanya, tetangga-tetangga mulai menjarah barang-barang di rumah karena mereka tahu rumah itu mau disita dan mereka tidak mau rugi soal hutang-hutang kecil Bram. Saya panik. Meskipun saya benci rumah itu, tapi di sana masih ada barang-barang peninggalan orang tua saya, seperti kain batik almarhum ayah dan foto-foto masa kecil saya. Riko mengajak saya untuk pulang sebentar. Dia bilang dia akan menemani saya agar tidak ada yang berani menyentuh saya. Kami berangkat pakai motor besarnya. Sepanjang jalan menuju gang di Surabaya itu, hati saya tidak tenang. Saya takut melihat rumah itu sudah hancur. Benar saja, sesampainya di sana, suasana sangat kacau. Beberapa tetangga sedang mengangkut kursi dan meja dari dalam rumah. Mereka bilang mereka punya hak karena Bram belum bayar hutang beras atau hutang uang kas warga. Saya teriak melarang mereka, tapi mereka justru memaki saya. Mereka bilang saya istri penipu dan tidak punya hak bicara. Di saat itulah Riko turun dari motornya. Dia tidak bicara banyak, dia cuma mengambil sebuah linggis kecil dari jok motornya dan memukulkannya ke tiang listrik dengan keras. Suara dentingan besi itu membuat semua orang diam seketika. Riko bilang dengan suara yang menggelegar, kalau ada satu barang lagi yang keluar dari rumah ini tanpa izin Maya, maka orang itu akan berurusan langsung dengannya. Tetangga yang tadi sok jagoan langsung ciut. Mereka meletakkan kembali barang-barang yang mereka bawa dan pergi menjauh. Mereka memang beraninya cuma sama orang lemah seperti saya. Riko menyuruh saya masuk dan mengambil barang-barang yang paling penting. Saya masuk ke dalam rumah yang sudah berantakan itu. Saya melihat daster-daster saya yang kusam berserakan di lantai. Saya segera menuju kamar dan mengambil kotak kayu kecil berisi kenangan ayah saya. Cuma itu yang saya butuhkan. Saya tidak butuh harta dari rumah neraka ini. Saat saya mau keluar, saya melihat Ibu Endang ternyata sudah ada di sana. Dia rupanya pulang diam-diam dari rumah sakit tadi. Dia sedang mencoba menyembunyikan beberapa perhiasan emas di bawah kasur. Dia kaget melihat saya dan Riko. Dia langsung teriak kalau saya mau merampok rumahnya. Riko cuma menatapnya dengan pandangan jijik. Riko bilang ke Ibu Endang kalau rumah ini sudah bukan miliknya lagi, dan dia harus segera mengosongkan tempat ini sebelum pihak bank datang nanti sore. Ibu Endang terduduk di lantai sambil meraung-raung. Dia menyalahkan saya lagi. Dia bilang saya membawa sial ke rumah ini sejak hari pertama pernikahan. Saya cuma menatapnya dengan dingin. Saya bilang, Ibu, selama ini saya sudah sabar. Saya sudah jadi babu tanpa gaji. Saya sudah dipukuli. Saya sudah dihina. Sekarang rumah ini hilang bukan karena saya, tapi karena anak kesayangan ibu sendiri. Saya membalikkan badan dan berjalan keluar. Itulah pertama kalinya saya berani bicara keras kepada mertua saya. Rasanya ada beban berat yang terangkat dari dada saya. Alhamdulillah, saya masih punya kekuatan untuk bicara seperti itu. Saya naik ke motor Riko dan kami kembali ke rumah sakit. Di tengah jalan, hujan turun deras sekali. Surabaya yang panas tiba-tiba jadi dingin. Saya memegang erat jaket Riko.
Saya merasa ini adalah awal dari hidup baru saya. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi setelah ini, tapi saya tahu saya tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Saya akan menghadapi apapun yang terjadi di rumah sakit nanti dengan kepala tegak. Sesampainya di rumah sakit, polisi sudah menunggu di depan ruang ICU. Mereka bilang kalau Bram sudah bisa dimintai keterangan secara resmi. Tapi ternyata, Bram justru pura-pura amnesia. Dia bilang dia tidak ingat soal penipuan atau hutang-hutang itu. Dia bilang dia cuma ingat kalau dia adalah korban kekerasan dari Rico. Polisi menatap Rico dengan curiga. Saya langsung berdiri di depan Rico. Saya bilang ke polisi bahwa itu bohong. Saya ceritakan semuanya. Dari mulai penindasan yang saya alami sampai kebaikan Rico yang tulus. Polisi itu mencatat keterangan saya. Mereka bilang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bram yang melihat saya membela Rico jadi semakin marah. Dia teriak-teriak memanggil saya dengan sebutan wanita tidak tahu diri. Perawat sampai harus menyuntikkan obat penenang ke tubuh Bram agar dia diam. Saya melihat suamiku itu perlahan tertidur karena pengaruh obat. Saya merasa sangat sedih melihatnya begitu hancur. Bukan fisiknya yang hancur, tapi jiwanya yang sudah dipenuhi kebencian. Malam itu, Rico mengajak saya duduk di kantin rumah sakit. Dia bilang saya tidak bisa terus-menerus di sini. Dia menawarkan saya untuk tinggal di rumah kontrakannya yang kecil di dekat pelabuhan. Dia bilang di sana aman karena banyak teman-temannya yang akan menjaga. Saya merasa bimbang. Saya takut omongan orang kalau saya tinggal di tempat preman. Tapi saya juga tidak punya pilihan lain. Antri di loket penderitaan ini sudah terlalu panjang buat saya. Saya melihat ke arah Rico. Dia sedang asyik makan nasi bungkusnya. Dia tampak sangat tenang meskipun hidupnya juga sulit. Saya menyadari bahwa Rahmatullah seringkali mengirimkan pertolongan lewat jalan yang tidak pernah kita duga. Siapa yang sangka? Di tengah keluarga yang mengacuhkan dan tetangga yang tidak peduli, justru pria bertato inilah yang menjadi penyelamat saya. Saya menarik napas panjang. Saya memutuskan untuk ikut Rico setelah urusan di rumah sakit ini selesai. Saya mau memulai hidup dari nol lagi, tanpa bayang-bayang Bram dan ibunya yang kejam. Pagi itu udara di RSUD Dr. Soetomo Surabaya terasa sangat berat. Saya terbangun dengan leher yang kaku karena tidur sambil duduk di kursi tunggu. Bau obat-obatan dan suara roda bed pasien yang didorong di koridor menjadi musik pembuka hari saya yang suram. Saya melihat ke arah kursi di sebelah saya. Tas plastik berisi sisa roti kemarin sudah tidak ada. Saya langsung tersadar dan melihat ke arah Ibu Endang yang sedang duduk di sudut ruangan, sibuk menggeledah tas kain milik saya. Saya kaget dan langsung menghampirinya. Saya bertanya apa yang sedang dia lakukan. Ibu Endang tidak merasa bersalah sedikitpun. Dia justru membentak saya dan bertanya di mana saya menyembunyikan sisa uang dari Rico. Dia bilang dia butuh uang itu untuk beli sarapan dan rokok buat Bram kalau nanti suamiku itu minta. Saya bilang uang itu sudah habis untuk biaya menebus obat di apotek semalam. Saya harus antri berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa botol cairan infus dan obat penenang. Tapi Ibu Endang tidak percaya. Dia malah menarik paksa kotak kayu kecil peninggalan ayah saya yang selama ini saya peluk erat. Dia pikir di dalam sana ada emas atau uang simpanan. Saya berteriak, memohon agar dia jangan menyentuh barang itu. Itu adalah satu-satunya harta berharga yang tersisa bagi saya. Terjadi tarik-menarik di koridor rumah sakit. Beberapa perawat melihat kami dengan tatapan risih, tapi mereka tidak berani ikut campur. Akhirnya, kotak itu jatuh dan terbuka. Isinya cuma foto lama, secarik kain batik usang, dan sebuah jam tangan rusak milik ayah. Ibu Endang meludah ke arah foto ayah saya dan bilang kalau saya benar-benar menantu yang miskin dan tidak berguna. Hati saya rasanya perih sekali melihat foto almarhum ayah diinjak oleh kaki mertua saya sendiri. Saya segera memungut foto itu dan membersihkannya dengan ujung daster saya. Saya menangis sejadi-jadinya. Di dalam hati saya mengadu, "Ya Allah, kenapa engkau biarkan wanita ini menghina orang yang sudah tidak ada? Apakah tidak cukup penderitaan yang saya terima dari anaknya?" Rahmatullah seolah-olah sedang menjauh dari hidup saya saat ini. Saya merasa sangat kecil. Saya merasa seperti debu yang boleh diinjak-injak oleh siapa saja. Ibu Endang terus mengomel. Dia bilang saya sengaja menyimpan barang sampah seperti itu hanya untuk cari simpati orang lain.
Dia tidak tahu bahwa kain batik itu adalah yang dipakai ayah saat terakhir kali memeluk saya sebelum dia pergi untuk selamanya. Sekitar jam 10 pagi, perawat memanggil kami ke ruang dokter. Wajah dokter itu tampak sangat serius. Dia menjelaskan bahwa pendarahan di kepala Bram ternyata belum benar-benar berhenti. Ada gumpalan darah yang menekan sarafnya, dan Bram harus menjalani operasi kedua secepat mungkin. Biayanya sangat mahal, mencapai puluhan juta rupiah. Saya lemas seketika. Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu? Rumah sudah disita, tabungan tidak ada, dan hutang sudah menumpuk di mana-mana. Ibu Endang langsung menunjuk saya lagi. Dia bilang di depan dokter kalau saya punya teman kaya, seorang preman yang punya banyak uang, dan saya harus minta kepadanya sekarang juga. Saya merasa sangat malu. Saya ingin sekali menghilang dari muka bumi ini. Dokter itu cuma diam. Dia mungkin sudah sering melihat drama keluarga seperti ini di rumah sakit. Dia memberi waktu sampai nanti sore untuk membayar biaya uang muka operasi. Kalau tidak, kondisi Bram akan semakin memburuk dan nyawanya bisa terancam. Setelah keluar dari ruangan dokter, Ibu Endang memaksa saya untuk mencari Riko. Dia bilang, "Maya, kamu kan sudah tidur dengan dia. Pasti dia mau bantu lagi. Kalau kamu tidak bisa dapat uang itu, berarti kamu memang ingin suamimu mati." Kalimat itu benar-benar jahat. Bagaimana bisa dia menuduh saya sekejam itu di saat anaknya sedang sekarat? Saya tidak menjawab. Saya cuma berjalan menjauh menuju musola rumah sakit untuk menenangkan diri. Alhamdulillah, di dalam musola saya bisa sedikit bernapas lega. Saya bersujud dan menangis sepuas-puasnya. Saya bertanya kepadamu, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi, saya benci kepada Bram atas semua kekerasannya. Saya benci setiap kali mengingat tangan besarnya mendarat di pipi saya. Tapi di sisi lain, saya tidak ingin dia meninggal dengan cara seperti ini, dalam keadaan penuh dosa dan hutang. Saya merasa terjepit di antara rasa dendam dan rasa kasihan. Saya takut kalau dia meninggal, saya akan dihantui rasa bersalah karena tidak mencoba menyelamatkannya. Tapi saya juga takut kalau dia sembuh, neraka di hidup saya akan terulang kembali. Saat saya baru keluar dari musola, saya melihat Riko berdiri di dekat tempat wudhu. Dia tampak kelelahan, matanya merah seperti kurang tidur. Dia menghampiri saya dan memberikan sebuah kantong kresek berisi nasi ayam dan teh botol. Dia bilang dia tahu soal operasi kedua itu karena dia sempat bertanya pada perawat. Riko mengajak saya duduk di kursi taman belakang yang agak sepi. Dia diam sebentar. Lalu dia mengeluarkan sebuah kunci dari saku celananya. Riko bilang, "Maya, ini kunci rumah kontrakan saya. Kamu pindahlah ke sana sekarang juga. Saya sudah bayar sewa untuk 6 bulan ke depan. Kamu tidak perlu takut lagi sama Ibu Endang atau orang-orang penagih hutang itu." Saya melihat kunci itu dengan bimbang. Saya bertanya, "Lalu bagaimana dengan biaya operasi Bram?" Riko menarik napas panjang. Dia bilang dia sudah berusaha mencari pinjaman ke teman-temannya di pelabuhan, tapi dia cuma bisa dapat sedikit. Uang tabungannya sudah habis untuk biaya yang pertama. Riko bilang dia jujur. Dia tidak bisa membantu untuk operasi yang kedua ini. Tapi dia bilang, nyawa suamimu itu urusan dia dengan Allah. Urusanmu sekarang adalah menyelamatkan dirimu sendiri dulu. Kamu sudah terlalu lama jadi budak di rumah itu. Kamu harus mulai hidup baru. Riko bilang dia akan tetap menjaga saya. Tapi dia tidak mau saya terus-menerus memikirkan orang yang tidak pernah memikirkan keselamatanmu. Perkataan Riko ada benarnya. Tapi hati saya masih bimbang. Tiba-tiba, Ibu Endang muncul di taman itu. Dia sepertinya mengikuti saya. Begitu melihat Riko, dia langsung berteriak memaki. Dia bilang Riko adalah setan yang mau memisahkan saya dari suami saya. Dia mencoba memukul Riko dengan tasnya, tapi Riko cuma diam, dia tidak membalas sedikit pun. Ibu Endang teriak-teriak sampai satpam datang. Dia bilang Riko mau menculik saya. Riko yang tidak mau cari masalah panjang, akhirnya memilih untuk pergi. Sebelum pergi, dia membisikkan satu hal ke telinga saya. Dia bilang, "Kalau kamu sudah siap, datanglah ke alamat yang ada di gantungan kunci ini. Saya tunggu kamu di sana jam 5 sore ini." Setelah Riko pergi, Ibu Endang menarik rambut saya lagi. Dia bilang saya harus pergi ke bank atau kemana saja untuk cari pinjaman.
Dia menyuruh saya menjual ginjal saya kalau perlu, asalkan Bram bisa operasi. Saya benar-benar terkejut. Apakah seorang ibu tega bicara seperti itu kepada menantunya? Saya melepaskan tangan dia dari rambut saya dengan kasar. Saya bilang, "Cukup, Bu. Saya sudah berikan semuanya. Saya sudah berikan emas saya, masa muda saya, dan harga diri saya. Kalau Ibu mau Bram selamat, kenapa Ibu tidak jual perhiasan yang Ibu sembunyikan di bawah kasur kemarin?" Ibu Endang kaget karena saya tahu soal perhiasan itu. Dia langsung terdiam dan mukanya berubah jadi sangat kesal. Saya meninggalkan dia di taman dan kembali ke depan ruang ICU. Saya melihat Bram melalui kaca. Dia tampak sangat menderita dengan banyak kabel di tubuhnya. Tiba-tiba saya teringat janji pernikahan kami dulu. Saya merasa sangat sedih. Kenapa semuanya jadi berantakan seperti ini? Saya duduk di lantai koridor, tidak peduli lagi dengan pandangan orang. Saya merasa sangat lelah. Saya melihat jam, sudah jam 2 siang. Waktu terus berjalan menuju jam 5 sore. Waktu di mana Rico menunggu saya. Ini adalah pilihan yang paling sulit dalam hidup saya. Bertahan di rumah sakit menunggu ajal suamiku atau pergi bersama pria bertato yang memberikan saya harapan baru. Tiba-tiba, ada seorang pria berpakaian preman mendekati saya. Dia bukan Rico, tapi wajahnya sangat sangar. Dia bilang dia adalah utusan dari bos peminjaman uang yang kemarin. Dia bilang kalau jam 4 sore ini uang tidak ada. Mereka akan membawa paksa semua barang di rumah dan akan menuntut saya ke kantor polisi karena saya dianggap ikut menikmati uang itu sebagai istri. Dia mengancam akan membuat hidup saya di penjara jadi mengerikan. Saya merasa dunia ini benar-benar sempit bagi saya. Di mana-mana ada ancaman. Tidak ada satupun sudut di Surabaya ini yang terasa aman bagi saya sekarang. Saya berdiri dan berjalan menuju ruang administrasi rumah sakit. Saya bertanya apakah ada keringanan untuk biaya operasi. Petugas di sana bilang tidak ada. Semua harus dibayar tunai atau lewat jaminan yang sah. Saya melihat antri di depan loket administrasi sangat panjang. Banyak orang yang wajahnya penuh kesedihan seperti saya. Saya menyadari bahwa saya bukan satu-satunya orang yang menderita. Tapi beban saya terasa berkali-kali lipat lebih berat karena saya tidak punya dukungan dari keluarga. Mertua saya justru jadi beban tambahan, bukan pemberi solusi. Saya kembali ke tempat Ibu Endang duduk. Saya lihat dia sedang asyik makan nasi pemberian Rico yang tadi saya tinggalkan di kursi taman. Benar-benar tidak punya urat malu. Dia makan dengan lahap seolah-olah tidak ada beban. Saat dia melihat saya, dia cuma bilang, "Sudah dapat uangnya?" Saya tidak menjawab. Saya mengambil tas saya dan kotak kayu ayah saya. Saya berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Ibu Endang teriak menanyakan saya mau kemana. Saya bilang saya mau cari jalan keluar. Dia terus memaki dari kejauhan. Bilang saya istri durhaka yang meninggalkan suami di saat kritis. Suaranya menggema di seluruh koridor rumah sakit, membuat saya semakin mantap untuk pergi. Saat saya sampai di gerbang rumah sakit, hujan mulai turun lagi. Surabaya seolah-olah selalu menangis setiap kali saya merasa sedih. Saya tidak punya payung. Daster saya basah kuyup. Saya berjalan menuju pangkalan ojek. Saya melihat gantungan kunci pemberian Rico. Di sana tertulis alamat sebuah jalan di dekat daerah Tanjung Perak. Saya merasa takut tapi juga ada rasa penasaran. Apakah ini benar-benar jalan menuju kebebasan saya? Atau saya justru masuk ke dalam lubang masalah yang baru? Tapi bagi saya, apapun itu, pasti lebih baik daripada tetap tinggal bersama keluarga Bram. Saya naik ojek menuju alamat tersebut. Sepanjang jalan saya terus berdoa. Saya memohon agar-Mu ya Allah memberikan saya petunjuk yang benar. Saya tidak ingin salah langkah. Saya memikirkan Bram. Saya memikirkan nasibnya kalau tidak operasi. Tapi kemudian saya teringat bekas luka di badan saya yang masih belum sembuh. Saya teringat bagaimana dia menghina ayah saya yang sudah meninggal. Rasa kasih sayang itu perlahan berubah menjadi rasa hambar. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri, seperti kata Rico. Rahmatullah pasti akan membantu orang yang mau berusaha keluar dari penindasan. Sesampainya di alamat itu, saya melihat sebuah bangunan kecil berlantai 2 yang catnya sudah mengelupas. Di depannya banyak truk besar terparkir.
Itu memang daerah gudang yang gersang dan berdebu. Saya melihat Riko sedang berdiri di depan pintu sebuah kamar di lantai atas. Begitu melihat saya datang, dia langsung turun dan membawakan tas saya. Dia tidak tersenyum lebar, tapi ada rasa lega di matanya. Dia bilang, "Alhamdulillah kamu datang, Maya. Saya sudah siapkan semuanya di atas. Kamu istirahatlah dulu. Kamu aman di sini." Riko membawa saya masuk ke kamar itu. Kamarnya sangat sederhana, cuma ada kasur di lantai, satu lemari plastik, dan sebuah meja kecil. Tapi kamarnya sangat bersih. Riko bilang ini adalah tempat dia beristirahat kalau sedang jaga malam di gudang. Dia bilang dia akan tidur di lantai bawah bersama teman-temannya agar saya bisa istirahat dengan tenang di sini. Saya duduk di pinggir kasur. Air mata saya tumpah lagi. Saya tidak menyangka kalau tempat tinggal saya selanjutnya adalah di sebuah gudang di pelabuhan. Tapi anehnya, saya merasa jauh lebih tenang di sini daripada di rumah mewah Bram dulu. Malam itu, Riko membawakan saya mie instan dan air mineral. Kami duduk di balkon kecil depan kamar. Dari sana saya bisa melihat lampu-lampu kapal di pelabuhan Tanjung Perak. Riko bercerita banyak hal. Dia bilang dia dulu pernah dipenjara karena membela seorang pedagang pasar yang dipalak preman lain. Sejak saat itu dia dicap sebagai orang jahat. Dia bilang dia tidak peduli apa kata orang, asalkan dia bisa tidur nyenyak karena tidak menindas orang lemah. Dia menatap saya dan bilang, "Kamu jangan takut sama saya, Maya. Saya mungkin punya tato naga, tapi saya tidak akan pernah menyakitimu." Tiba-tiba, handphone saya yang sudah retak layarnya berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu dari salah satu tetangga saya di gang. Dia bilang kalau pihak peminjaman uang sudah datang ke rumah sakit dan mereka sedang mengamuk karena saya dan Ibu Endang tidak ada. Dia bilang polisi juga mencari saya untuk dimintai keterangan tambahan soal kasus penipuan Bram. Saya gemetar membacanya. Riko mengambil handphone saya dan membacanya. Dia bilang, "Jangan dibalas. Biarkan saja mereka. Besok saya yang akan urus ke kantor polisi bersama teman-teman saya. Kamu fokus saja untuk tenang di sini." Saya mencoba memejamkan mata, tapi bayangan wajah Bram di ruang ICU terus muncul. Saya merasa sangat berdosa kalau saya bersenang-senang di sini, sementara dia mungkin sedang meregang nyawa. Saya bertanya kepada Riko, apakah saya jahat karena meninggalkan dia? Riko menatap saya dalam-dalam. Dia bilang, "Maya, kamu bukan meninggalkan dia untuk mati. Kamu meninggalkan dia agar kamu tetap hidup. Kalau kamu tetap di sana, kamu yang akan mati perlahan karena tekanan batin dan fisik. Kamu sudah melakukan bagianmu selama bertahun-tahun. Sekarang biarkan takdir yang bekerja untuk dia." Malam semakin larut di pelabuhan Surabaya. Suara klakson kapal terdengar bersahutan di kejauhan. Saya merasa sangat lelah. Saya berbaring di kasur yang keras itu, memeluk kotak kayu ayah saya. Saya merasa ini adalah malam pertama saya bisa tidur tanpa rasa takut akan dipukul atau dimaki saat bangun nanti. Saya menutup mata sambil membisikkan doa syukur. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi untuk malam ini, saya ingin merasakan kedamaian yang sudah lama hilang dari hidup saya. Pagi itu saya terbangun karena suara bising mesin truk yang dipanaskan di bawah gudang. Bau solar dan garam laut tercium sangat kuat masuk lewat celah jendela. Saya sempat lupa kalau saya tidak lagi berada di rumah neraka itu. Saya melihat ke sekeliling kamar kecil ini. Meskipun cuma ada kasur lantai dan lemari plastik, saya merasa ini adalah tempat paling aman yang pernah saya tinggali selama bertahun-tahun. Tidak ada suara piring pecah, tidak ada makian pagi hari, dan tidak ada rasa sakit di pipi saya. Tapi rasa tenang itu cuma sebentar. Karena kemudian ingatan tentang Bram yang sedang koma di rumah sakit kembali muncul di kepala saya. Riko mengetuk pintu kamar saya pelan. Dia membawakan sebungkus nasi pecel dan kopi hitam di dalam gelas plastik. Dia bilang, "Maya, kamu makan dulu. Setelah ini kita harus ke kantor polisi. Saya tidak mau kamu terus-menerus dikejar seperti buronan karena ulah suamimu itu." Saya mengangguk pelan. Saya makan nasi pecel itu dengan lahap. Alhamdulillah, meskipun hidup di gudang pelabuhan, saya merasa lebih manusiawi di sini. Riko menunggu saya di balkon sambil merokok. Dia tampak sedang menelepon seseorang. Bicaranya serius dan suaranya rendah.
Sekitar jam 9 pagi, kami berangkat ke kantor polisi di daerah Surabaya Utara. Jantung saya berdegup kencang saat melihat gedung kantor polisi itu. Saya takut saya akan langsung ditahan karena laporan penipuan Bram. Tapi Riko memegang pundak saya sebentar. Dia bilang, "Jangan takut, saya sudah panggil pengacara teman saya yang biasa urus masalah di pelabuhan. Dia akan bantu jelaskan posisi kamu sebagai korban." Ternyata Riko benar-benar menyiapkan semuanya. Dia tidak mau saya masuk ke lubang yang salah lagi. Di dalam kantor polisi, saya bertemu dengan penyidik. Saya ceritakan semuanya dari awal. Saya tunjukkan bekas-bekas luka memar yang masih ada di punggung dan lengan saya. Saya bilang kalau saya tidak pernah tahu soal uang penipuan itu, karena semua keuangan dipegang oleh Ibu Endang dan Bram. Pengacara teman Riko itu juga memberikan bukti bahwa saya pernah beberapa kali dibawa ke klinik karena dipukuli. Polisi itu mendengarkan dengan serius dan mulai mencatat semuanya. Rahmatullah seolah memberikan jalan, karena polisi itu bilang kalau saya bisa dianggap sebagai saksi kunci, bukan tersangka, asalkan saya kooperatif. Namun, saat kami masih di kantor polisi, sebuah telepon masuk ke handphone pengacara itu. Kabar dari rumah sakit datang lagi. Kondisi Bram semakin memburuk. Dokter bilang operasi harus dilakukan dalam 1 jam ke depan atau Bram tidak akan bisa diselamatkan. Tapi ada masalah baru yang lebih besar. Ibu Endang ternyata menghilang dari rumah sakit. Dia pergi setelah membawa tas berisi perhiasan yang dia simpan diam-diam itu. Dia meninggalkan anaknya sendiri yang sedang sekarat di ruang ICU. Saya benar-benar tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang ibu kandung tega meninggalkan anaknya demi menyelamatkan hartanya sendiri di saat seperti ini? Polisi mengizinkan saya kembali ke rumah sakit untuk urusan darurat ini. Riko mengantar saya dengan motornya dengan kecepatan tinggi membelah jalanan Surabaya. Sesampainya di rumah sakit, suasana di depan ruang ICU sangat sepi. Tidak ada Ibu Endang, tidak ada tetangga, tidak ada siapa-siapa. Cuma ada petugas administrasi yang sudah menunggu saya dengan wajah tidak sabar. Dia bilang saya harus menandatangani surat persetujuan operasi dan bertanggung jawab atas biayanya. Saya berdiri mematung di depan meja administrasi. Ini adalah pilihan terakhir saya. Kalau saya tanda tangan, berarti saya harus menanggung hutang puluhan juta rupiah yang tidak tahu kapan bisa saya lunasi. Tapi kalau saya tidak tanda tangan, Bram akan mati. Saya melihat ke arah Riko. Riko cuma diam. Dia menyandarkan badannya ke tembok sambil bersedekap. Dia tidak mau menekan saya. Dia bilang, "Ini keputusanmu, Maya. Apapun yang kamu pilih, saya akan tetap ada di belakangmu." Saya teringat semua pukulan Bram. Saya teringat bagaimana dia meludahi foto ayah saya. Saya teringat bagaimana dia membiarkan ibunya menyiksa saya setiap hari. Rasa dendam itu muncul lagi, sangat kuat. Kenapa saya harus menyelamatkan orang yang ingin menghancurkan saya? Kenapa saya harus mengorbankan masa depan saya untuk orang yang menganggap saya cuma sampah? Saya memegang pulpen itu dengan tangan gemetar. Saya melihat ke arah pintu ruang ICU. Di dalam sana ada orang yang pernah saya cintai, tapi sekarang dia terasa seperti orang asing yang sangat jahat. Tiba-tiba, seorang perawat lari keluar dari ruang ICU. Dia bilang detak jantung Bram sempat berhenti. Mereka sedang mencoba melakukan tindakan darurat. Saya melihat kepanikan di wajah para perawat. Di saat itulah, entah kenapa, saya teringat pesan almarhum ayah saya. Ayah selalu bilang, "Maya, jangan pernah biarkan kebencian mengubah kamu jadi orang jahat. Jadilah orang yang punya hati, karena Allah menyukai orang yang pemaaf." Saya menarik napas panjang. Saya menangis sejadi-jadinya di depan meja itu. Saya akhirnya menandatangani surat itu. Bukan karena saya masih cinta kepada Bram, tapi karena saya tidak ingin menjadi orang yang sama jahatnya dengan dia. Saya tidak ingin membiarkan seseorang mati hanya karena saya punya kesempatan untuk membalas dendam. Saya ingin masalah ini selesai dengan cara yang benar. Alhamdulillah, petugas itu langsung memproses suratnya dan dokter segera masuk ke ruang operasi. Riko mendekat dan mengusap pundak saya. Dia bilang, "Kamu punya hati yang luar biasa, Maya. Tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang kamu lakukan tadi." Beberapa jam kemudian, saat operasi masih berlangsung,
Tiba-tiba 3 orang pria berbadan besar masuk ke koridor rumah sakit. Mereka adalah penagih hutang yang kemarin. Wajah mereka sangat garang dan mereka langsung mencari saya. Mereka teriak-teriak minta uang mereka dikembalikan sekarang juga. Pasien lain dan keluarga mereka jadi ketakutan. Mereka mulai menarik-narik daster saya dan mengancam akan menyeret saya keluar dari rumah sakit. Rico yang tadinya diam, langsung berdiri di depan saya. Dia tidak pakai kekerasan dulu. Dia cuma bilang dengan suara yang sangat tenang tapi mematikan. Ini rumah sakit, jangan buat keributan di sini. Kalau kalian punya masalah soal uang, bicarakan baik-baik. Tapi para penagih hutang itu tidak mau dengar. Salah satu dari mereka mencoba mendorong Rico. Di saat itulah, sisi gelap Rico sebagai preman pelabuhan keluar. Dengan satu gerakan yang sangat cepat, Rico memutar tangan pria itu dan menekannya ke tembok. 2 orang temannya yang lain mencoba menyerang. Tapi teman-teman Rico yang ternyata sudah berjaga di parkiran langsung masuk ke koridor. Ada sekitar 5 orang pria bertato lainnya yang datang membantu Rico. Para penagih hutang itu langsung menciut nyalinya. Mereka tidak tahu kalau Rico punya banyak teman di daerah Perak. Rico bilang ke mereka, "Dengar ya, suami wanita ini sedang dioperasi. Istrinya tidak tahu apa-apa soal hutang itu. Kalau kalian masih berani mengganggu Maya, kalian tidak akan pernah bisa keluar dari Surabaya dengan selamat. Kalian paham?" Para penagih hutang itu akhirnya pergi dengan wajah ketakutan. Saya melihat Rico dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Dia benar-benar melindungi saya dari segala arah. Sore harinya, operasi selesai. Dokter bilang operasinya lancar. Tapi Bram belum tentu bisa pulih 100%. Mungkin dia akan mengalami kelumpuhan di bagian bawah tubuhnya. Saya cuma bisa mengangguk. Saya merasa sudah melakukan kewajiban saya sebagai manusia. Saat saya sedang duduk di kursi tunggu, tiba-tiba polisi datang lagi. Mereka membawa berita baru. Mereka berhasil menangkap Ibu Endang di terminal bus saat dia mau melarikan diri keluar kota. Ternyata perhiasan yang dia bawa itu sebagian adalah milik perusahaan tempat Bram bekerja yang digelapkan oleh Bram. Jadi Ibu Endang dianggap sebagai penadah barang curian. Ibu Endang sekarang sudah ada di kantor polisi. Dia terus-menerus menangis dan menyalahkan saya. Tapi polisi sudah tidak percaya lagi padanya. Semua bukti sudah jelas. Saya merasa sedikit lega. Setidaknya kebenaran sudah mulai terungkap. Sekarang tinggal saya dan masa depan saya. Saya menatap Rico yang sedang duduk di kursi seberang. Dia tampak sedang melamun melihat ke arah jendela yang basah karena hujan. Saya berjalan mendekatinya dan duduk di sampingnya. Saya bertanya kepada Rico, kenapa dia mau melakukan semua ini untuk saya. Rico menoleh ke arah saya. Dia tersenyum tipis yang membuat tatonya ikut bergerak. Dia bilang, "Maya, hidup saya ini sudah kotor. Saya sudah banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Dengan membantu kamu, saya merasa saya sedang mencuci dosa-dosa saya. Saya melihat diri saya yang dulu dalam penderitaan kamu. Saya cuma ingin kamu tahu bahwa di dunia ini masih ada orang baik, meskipun penampilannya menyeramkan." Malam itu, kondisi Bram stabil tapi dia masih belum sadar. Saya memutuskan untuk kembali ke kontrakan Rico di pelabuhan. Saya sudah tidak mau lagi tinggal di rumah sakit itu lebih lama. Saya menitipkan pesan kepada perawat agar menelpon saya kalau ada apa-apa. Saat saya berjalan keluar dari rumah sakit, saya melihat antri orang di apotek masih sangat panjang. Saya merasa bersyukur karena saya sudah melewati masa-masa paling kritis dalam hidup saya. Saya merasa beban di pundak saya sudah jauh berkurang. Di perjalanan pulang, Rico memacu motornya perlahan. Angin laut Surabaya malam itu terasa sangat sejuk. Saya melihat ke arah langit. Meskipun mendung, saya tahu besok akan ada matahari yang terbit. Rahmatullah benar-benar nyata kalau kita mau bersabar dan tetap berbuat baik meski disakiti. Saya memeluk tas kecil saya yang berisi foto ayah. Saya berbisik, "Yah, Maya sudah lakukan apa yang ayah minta. Maya sudah maafkan mereka. Sekarang Maya mau cari kebahagiaan Maya sendiri." Sesampainya di gudang, teman-teman Rico menyambut kami dengan ramah. Mereka tidak seperti yang saya bayangkan. Meskipun tampang mereka sangar dan bicaranya kasar, mereka sangat menghormati saya karena saya adalah tamu Rico. Mereka bahkan sudah menyiapkan makan malam sederhana untuk kami.
Saya merasa punya keluarga baru di tempat yang paling tidak terduga ini. Saya masuk ke kamar dan berbaring. Besok saya harus mulai mencari pekerjaan agar saya bisa melunasi biaya rumah sakit yang sudah saya janjikan. Saya tidak mau lagi bergantung pada siapapun. Tiba-tiba, pintu kamar saya diketuk lagi. Riko masuk dan memberikan sebuah amplop kecil. Dia bilang, "Ini ada sedikit uang dari teman-teman pelabuhan. Mereka patungan untuk bantu biaya kamu. Jangan ditolak, anggap saja ini pinjaman tanpa bunga. Kamu bisa cicil kapan saja kalau kamu sudah sukses nanti." Saya menangis lagi, kali ini karena haru. Ternyata orang-orang yang selama ini dijauhi masyarakat justru punya solidaritas yang sangat tinggi. Saya menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau sungguh maha baik. Malam itu saya tidur dengan sangat nyenyak. Saya bermimpi lagi tentang ayah. Tapi kali ini ayah tidak bicara apa-apa. Dia cuma mengelus kepala saya dengan sayang. Saya terbangun dengan perasaan yang sangat segar. Saya sudah siap menghadapi hari esok. Saya sudah siap untuk menyelesaikan bab terakhir dari drama hidup saya ini dengan kepala tegak. Saya tahu perjuangan saya belum selesai. Tapi setidaknya sekarang saya tidak lagi sendirian. Saya punya Riko. Dan saya punya diri saya sendiri yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. 2 minggu sudah berlalu sejak malam yang sangat menegangkan itu. Saya sekarang berada di sebuah ruangan kecil di rumah sakit. Bukan lagi di depan ruang ICU. Bram sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah melewati masa kritisnya. Saya duduk di kursi plastik di samping tempat tidurnya. Memperhatikan wajah laki-laki yang dulu saya cintai setengah mati, tapi sekarang hanya menyisakan rasa iba di hati saya. Bram sudah sadar, tapi dia tidak banyak bicara. Matanya sering kosong menatap langit-langit kamar rumah sakit. Dokter sudah memberikan vonis yang sangat pahit untuknya. Bram mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah akibat saraf tulang belakangnya yang rusak parah saat kecelakaan itu. Dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi seumur hidupnya. Saat Bram pertama kali mendengar berita itu dari dokter, dia mengamuk luar biasa. Dia mencoba melempar semua barang yang ada di dekatnya, tapi badannya tidak berdaya. Dia menangis dan berteriak memanggil ibunya, "Ibu Endang." Dia terus bertanya di mana ibunya, kenapa ibunya tidak datang menjenguk. Saya cuma diam di pojok ruangan, melihat pemandangan itu dengan hati yang hambar. Saya belum punya keberanian untuk bilang kalau ibunya sekarang mendekam di penjara karena kasus penipuan dan penggelapan barang perusahaan. Saya tidak tega melihat dia semakin hancur, tapi kebenaran memang harus segera dikatakan. Hari itu, saya memberanikan diri untuk bicara. Saya bilang, "Bram, kamu harus tenang. Ibu Endang sekarang sedang berurusan dengan polisi. Dia ditangkap saat mencoba melarikan diri membawa emas dan uang perusahaanmu." Bram terdiam seketika. Air matanya mengalir deras, tapi kali ini tanpa suara teriakan. Dia seolah baru sadar kalau orang yang selama ini dia puja dan dia bela mati-matian, justru orang pertama yang meninggalkannya saat dia sedang sekarat. Dia melihat ke arah saya dengan tatapan yang sangat layu. Dia bertanya dengan suara bergetar, "Maya, kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu tidak pergi saja seperti ibu?" Saya menarik napas panjang. Saya bilang ke dia, "Saya di sini bukan karena saya masih mau jadi babumu, Bram. Saya di sini untuk menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai manusia. Saya sudah tanda tangani semua surat operasi, dan saya sudah menjamin biaya pengobatanmu dengan bantuan teman-teman saya di pelabuhan. Tapi setelah kamu keluar dari rumah sakit ini, kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Saya sudah mengurus surat cerai kita lewat pengacara. Saya ingin hidup tenang, tanpa ada rasa takut dipukuli lagi setiap hari. Saya ingin kamu tahu bahwa saya memaafkan semua perbuatan jahatmu dan ibumu, tapi saya tidak bisa lagi hidup bersamamu." Bram mencoba memegang tangan saya, tapi saya menarik tangan saya perlahan. Dia mulai memohon. Dia bilang dia minta maaf. Dia janji akan berubah kalau dia sembuh nanti. Tapi saya sudah tidak percaya lagi. Ribuan janji manis sudah pernah dia ucapkan dulu, tapi semuanya hanya berakhir dengan luka di badan saya. Saya bilang kepadanya, "Penyesalan memang selalu datang terakhir, Bram. Sekarang fokuslah pada kesembuhanmu. Polisi akan tetap memproses kasusmu setelah kamu keluar dari sini.
Kamu harus mempertanggungjawabkan semua uang yang kamu tipu dari orang-orang itu. Saya tidak bisa membantu lagi soal urusan hukummu. Alhamdulillah, setelah bicara seperti itu, saya merasa sangat lega. Rasanya seperti ada rantai besar yang selama ini mengikat leher saya tiba-tiba lepas begitu saja. Saya keluar dari kamar rawat Bram dan berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Di parkiran, Riko sudah menunggu saya dengan motornya. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia seolah sudah tahu apa yang saya rasakan dari raut wajah saya. Riko mengajak saya pergi ke sebuah kantor kecil di area gudang pelabuhan Tanjung Perak. Ternyata, dia sudah bicara dengan bos gudang tempat dia bekerja. Karena saya bisa baca tulis dan punya ijazah sekolah menengah, bosnya mau menerima saya bekerja sebagai admin gudang. Saya mulai bekerja di sana keesokan harinya. Tugas saya adalah mencatat keluar masuknya barang dari truk ke dalam gudang. Pekerjaannya melelahkan karena hawanya panas dan berdebu, tapi saya merasa sangat bahagia. Ini adalah pertama kalinya saya punya uang hasil keringat saya sendiri. Saya tidak perlu lagi mengemis uang belanja kepada mertua atau suami. Setiap sore, saya antri untuk absen pulang bersama pekerja lainnya. Teman-teman Riko di pelabuhan sangat baik kepada saya. Mereka memanggil saya Mbak Maya, dengan nada yang sangat sopan. Mereka tidak pernah menggoda atau berbuat kurang ajar, karena mereka tahu saya berada di bawah perlindungan Riko. Suatu sore, saat saya sedang berjalan pulang menuju kontrakan kecil saya yang letaknya tidak jauh dari gudang, saya bertemu dengan salah satu tetangga lama saya dari gang di Surabaya itu. Dia tampak sangat kaget melihat penampilan saya. Sekarang saya tidak lagi pakai daster kusam. Saya pakai kemeja kerja yang rapi dan wajah saya terlihat lebih segar karena tidak ada lagi memar. Tetangga itu mencoba mendekati saya dan mulai bergosip. Dia bilang dia ikut sedih soal Bram dan Ibu Endang. Dia bahkan berani bilang kalau dia sebenarnya dari dulu ingin menolong saya tapi takut sama Bram. Saya cuma tersenyum tipis mendengar kata-katanya. Saya bilang, terima kasih atas perhatiannya, Bu. Tapi sekarang semuanya sudah lewat. Saya sudah punya kehidupan baru di sini. Tetangga itu bertanya apakah benar saya sekarang tinggal dengan preman bertato itu. Saya menatap matanya dengan berani dan bilang, pria yang ibu sebut preman itu adalah orang yang menyelamatkan nyawa saya saat ibu dan tetangga lainnya menutup pintu saat saya dipukuli. Dia punya hati yang jauh lebih mulia daripada orang-orang yang penampilannya rapi tapi hatinya busuk. Tetangga itu langsung terdiam dan wajahnya tampak malu. Dia segera pergi meninggalkan saya tanpa banyak bicara lagi. Kehidupan di pelabuhan benar-benar mengubah cara pandang saya tentang dunia. Rahmatullah itu nyata, dan seringkali datang dari orang-orang yang paling tidak kita duga. Riko tetap menjadi teman terbaik saya. Dia tidak pernah memaksa saya untuk mencintainya atau menjalin hubungan asmara. Dia bilang, Maya, kamu butuh waktu untuk menyembuhkan luka hatimu. Saya cukup senang melihat kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Saya akan selalu ada di sini kalau kamu butuh bantuan. Kami sering duduk di pinggir dermaga saat malam hari, melihat lampu kapal yang berkelap-kelip. Riko bercerita tentang cita-citanya ingin membuka bengkel motor sendiri agar tidak terus-menerus jadi penjaga gudang. Bram akhirnya keluar dari rumah sakit dengan kursi roda. Karena dia tidak bisa berjalan, polisi memberikan kebijakan untuk menjadikannya tahanan kota sampai persidangan selesai. Dia sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sangat sempit dan kumuh di pinggiran kota Surabaya. Jauh dari kemewahan rumah lamanya yang sudah disita. Dia hidup dari belas kasihan orang dan beberapa kerabat yang masih mau sedikit peduli. Saya pernah sekali menjenguknya hanya untuk memberikan sisa barang-barangnya yang tertinggal. Dia tampak sangat menyedihkan. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan di wajahnya. Dia cuma bisa menangis saat melihat saya pergi. Ibu Endang divonis 2 tahun penjara. Saya tidak pernah menjenguknya, bukan karena saya dendam, tapi karena saya tidak ingin merusak ketenangan jiwa saya yang baru saja saya bangun. Saya sudah memaafkan dia dalam doa-doa saya kepadamu ya Allah. Saya berharap di dalam penjara nanti dia bisa sadar dan berubah jadi orang yang lebih baik. Biarlah hukum dunia yang memberinya pelajaran tentang bagaimana cara menghargai orang lain. Saya merasa sudah cukup menderita selama ini. Sekarang adalah waktu saya untuk bersinar. Sekarang, saya sudah bekerja selama 1 tahun di pelabuhan.
Jabatan saya naik jadi kepala admin karena saya dianggap rajin dan jujur. Saya sudah bisa menyewa rumah kontrakan yang lebih layak dan membeli motor sendiri. Saya juga mulai menyisihkan uang untuk dikirim ke ibu saya di desa. Ibu saya sangat kaget melihat saya sekarang. Dia menangis minta maaf karena dulu tidak percaya saat saya mengadu soal kekerasan Bram. Saya memaafkan ibu, karena saya tahu ibu cuma takut dengan omongan orang kampung. Tapi sekarang, ibu sangat bangga melihat saya jadi wanita mandiri yang sukses di Surabaya. Riko juga sudah berhasil mewujudkan mimpinya. Dengan bantuan sedikit modal dari saya dan tabungannya sendiri, dia membuka bengkel motor di dekat pintu masuk pelabuhan. Dia tetap bertato, tapi sekarang orang-orang tidak lagi memanggilnya preman pasar. Mereka memanggilnya Cak Riko si montir handal. Kami tetap dekat, dan mungkin suatu hari nanti, saat hati saya benar-benar sudah sembuh total, saya akan memberikan kesempatan bagi dia untuk menjadi bagian dari masa depan saya. Tapi untuk sekarang, saya sangat menikmati kebebasan saya. Saya berdiri di balkon kontrakan saya malam ini, melihat ke arah langit Surabaya yang cerah. Saya merasa sangat bersyukur. Ternyata di balik setiap tetes air mata yang jatuh dulu, ada pelangi yang sedang dipersiapkan oleh Allah untuk saya. Saya teringat lagi saat-saat paling gelap di rumah itu, saat saya merasa tidak ada satupun orang yang peduli. Ternyata saya salah. Selalu ada jalan keluar bagi mereka yang mau bertahan dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya belajar bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh seberapa mewah rumah kita atau siapa suami kita, tapi ditentukan oleh seberapa kuat kita bangkit dari kehancuran. Untuk semua wanita yang mungkin sedang berada di posisi saya yang dulu, saya cuma mau bilang, jangan pernah takut untuk pergi dari tempat yang hanya memberimu rasa sakit. Dunia ini luas, dan Allah sudah menyiapkan banyak orang baik di luar sana yang siap mengulurkan tangan. Jangan percaya kalau ada yang bilang kamu tidak berdaya tanpa suamimu. Kamu itu kuat, kamu itu berharga. Lihatlah saya sekarang, seorang pelayan di neraka yang kini sudah jadi ratu di hidupnya sendiri. Rahmatullah akan selalu menyertai langkahmu kalau kamu berani mengambil keputusan untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Saya menutup pintu balkon dan masuk ke dalam rumah. Saya mengambil foto almarhum ayah saya yang sekarang sudah saya pajang di bingkai yang bagus. Saya mencium foto itu dan membisikkan terima kasih. Saya tahu ayah pasti tersenyum melihat anak perempuannya sekarang sudah jadi wanita yang tangguh. Saya mematikan lampu dan tidur dengan hati yang sangat tenang. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi ketakutan. Hari esok adalah milik saya sepenuhnya. Dan saya akan menjalaninya dengan penuh syukur dan semangat yang baru. Tamat.